Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Sumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia Kosi FM dan Kosi TV? Kembali hari ini kita di podcast Ramadan dan bersama saya Ai Suntana yang akan memandu program ini sampai dengan selesai nantinya. Nah, saat ini juga kita sudah hadir bersama kita Tengku Ismuhar Malikusaleh. Jadi tema yang kita angkat hari ini insyaallah gibah atau mupat dalam bahasa Aceh. Bagaimana suasana Ramadan tahun ini, Tengku? Ya, alhamdulillah luar biasa. Ya. Tema kita hari ini berkisar tentang masalah gibah atau mupat dalam bahasa Aceh. Nah, untuk itu kami ingin mendengarkan bagaimana secara umum dulu gibah itu. Hal-hal yang mana, maksudnya yang termasuk gibah. Nanti kan saya tanyakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Walangkah yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari yang sangat mulia ini masih diberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga masih dapat kita melaksanakan ibadah puasa. Salah beriring salam, sama-sama kita doakan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati kepada Bang Ai Suntana yang sangat luar biasa. Ini adalah bagian daripada makhluk langka. Beliau bisa di dalam segala bidang, di dalam segala hal, ya subhanallah, luar biasa. Maka tema yang diberikan kepada saya hari ini ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah secara bahasa adalah ghaib, tidak nampak. Tapi kalau ghibah secara syar'iyah merupakan mengungkapkan suatu perbuatan orang lain di belakangnya, perbuatan yang benar sesuai dengan fakta realita yang terjadi. Ini namanya ghibah. Tapi kalau yang kita bicarakan merupakan hal yang tidak dia kerjakan, itu namanya fitnah. Maka ada orang bertanya, Pak Ustaz, kan yang kita bicarakan itu benar. Misalnya dia seorang pencuri. Dia benar baru saja mencuri. Walaupun dia benar mencuri, tetap kita tidak bisa membicarakan di belakangnya. Itu namanya ghibah. Maka orang biasanya sangat mudah melakukan ghibah ini. Nabi Allah Isa suatu saat pernah keluar berjalan-jalan bertemu dengan syaitan. Nabi Allah Isa melihat di tangan syaitan ada dua benda. Sehingga Nabi Allah Isa bertanya, wahai syaitan, ini syaitan benaran ini. Karena syaitan ada dua model. Ada syaitan yang nampak oleh mata, ada syaitan yang tidak nampak oleh mata. Syaitan yang nampak oleh mata itulah manusia yang memiliki sifat-sifat ingkar. Itu syaitan namanya. Tapi yang jumpa dengan Nabi Allah Isa ini merupakan syaitan yang sebenarnya, tapi bisa nampak oleh Nabi Allah Isa. Itulah kelebihan. Nabi Allah Isa bertanya, wahai syaitan, apa yang engkau bawa itu? Dijawab oleh syaitan tersebut, yang pertama madu, yang kedua, tanah liat. Nabi Allah Isa kembali bertanya supaya beliau mengetahui apa maksud daripada syaitan ini. Untuk apa kau bawakan madu?
Ya Nabi Allah Isa, madu inilah yang saya taruh di mulut orang-orang yang ghibah, sehingga ghibah ini merasa indah. Misalnya orang berpuasa Bang Ai. Orang yang berpuasa, kalau kira-kira puasanya sudah sangat sekarat, dia merasa haus, perutnya terasa lapar, biasanya kalau mereka duduk berempat atau bertiga ghibah, ini waktunya akan berjalan dengan sangat indah, rasa-rasanya sangat cepat. Inilah pengaruh madu syaitan. Ada orang begini, sekarang kan di era globalisasi, kita hidup di era digital. Memang orang kadang tidak ghibah dengan mulut, tidak memakai lidah, tapi mereka tidak sadar ternyata mereka sudah ghibah pakai grup WA, pakai tangan, pakai jari jemari. Yang ini juga disebut dengan ghibah. Selama kita membicarakan orang di belakang. Yang kedua ditanyakan oleh Nabi Allah Isa. Yang kedua, tanah liat itu untuk apa? Jawab oleh syaitan, tanah liat ini saya bubuhkan, saya taruh di muka anak-anak yatim, sehingga anak yatim ini dibenci dan tidak disukai oleh orang. Berarti ghibah itu sangat berbahaya. Wala tajassasu, jangan kalian melihat-lihat kesalahan orang. Ini ancaman dari Allah. Kalau mereka melakukan kesalahan, kalau bisa kita nasihat, jangan melakukan. Karena di akhirat nanti orang yang berghibah seperti memakan daging temannya sendiri. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendak dia berbicara yang baik atau diam saja. Oleh karena demikian Bang Ai, semoga di dalam bulan suci Ramadan kita, kawan-kawan dan semuanya bisa menjaga diri daripada penyakit. Karena penyakit ghibah ini merupakan dosa besar yang juga termasuk dalam penyakit. Ghibah secara pasti atau mupat itu adalah sebuah hal yang sangat buruk. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika kita mengubah, meneo contoh, itanyo kena ketika tak pegah, nyo kena pegah keji, nyo kena mupat, atau nyo kena pegah helikut. Kita bukan membicarakan dia di belakang. Kita ini bukan ngomong buat dia di belakang, tapi kenyataannya itu juga yang kita omongkan. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya itulah yang sangat berbahaya. Di saat kita menggantikan satu hukum Allah, tapi kita tetap mengerjakannya. Sebenarnya hukum ghibah ini haram. Yeah. Di saat kita mengatakan ini bukan upat, ini bukan ghibah, seolah-olah ini bukan lagi haram. Sudah dibolehkan. Menghalalkan satu hukum yang haram atau mengharamkan satu hukum yang halal, itu kafir jadinya. Berarti dengan menambah judul. Ini bahaya. Nyokan upat, tapi dah pegang sih kok. Padahal itu upat. Nah, itu di dalam hukum bisa menjadi kafir karena menghalalkan sesuatu yang haram. Seperti orang berpuasa. Dia tidak berpuasa, tapi dia tidak mengingkari kewajiban berpuasa. Maka dia dosa besar. Qadha puasanya. Tapi kalau dia menganggap bahwa puasa itu tidak wajib baginya, sementara tidak ada uzur yang syar'i, dia orang Islam tapi mengatakan dia tidak wajib berpuasa, hukumnya kafir. Sama seperti salat sunat, bukan salat wajib. Dia mengatakan bahwa salat ini hukumnya tidak sunat. Misalnya rawatib, kan hukumnya sunat. Tapi kita mengatakan tidak sunat, itu bisa jadi kafir. Mengubah hukum. Luar biasa. Padahal kan sederhana kan? Yang ke berangkah. Jadi mengubah hukum dari yang telah ditetapkan Allah dengan mengubah atau meringankannya. Maksudnya, ai lagi bunuh ada pegah nyokan tak mupat. Padahal pegah ke gob ilikun nyan mupat, tapi dia pegah nyokan mupat.
cuma ada pegah keji. Ya, jadi nilai mengupat ini bagaimana? Apa kira-kira misalkan begini. Ketika kita membicarakan orang di belakangnya, orang itu tidak marah, apakah ini termasuk mengupat? Ya kadang-kadang menanya aku pegah keron, mah ada pegah, menurut pegah kedukui semua itu mudah-mudah. Menyetapnya upat ini kan kita berbicara di belakang. Dan jika diketahui orangnya maka akan marah. Musuh kira-kira hana bro, hana bengih itu. Hal yang baik. Apakah boleh? Kalau yang kita bicarakan di belakang adalah hal-hal yang tidak membuat dia marah, ini sudah pasti yang kita bicarakan adalah persoalan-persoalan positif. Positif ya. Ini tidak masalah. Karena yang menjadi upat yang membuat dia marah. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik baginya, mencuri seperti tadi. Ya. Upat. Tapi kalau yang baik, misalnya kita mengatakan dia adalah orang baik, lalu berjamaah masjid, lalu membaca Al-Quran, bahkan ini membuat dia bahagia. Ini tidak upat. Masya Allah. Nah, tapi kalau yang jelek, sekalipun itu benar, tidak boleh. Bedakah antara upat ngengguncing? Upan, kita bahasa menggunjing, bahasa Indonesia biasa. Ghibah, bahasa dengan lehe sama. Saudara seperguruan. Anjing. Jadi upat, gunjing itu sama. Nah, Ghibah. Kemudian ini upat atau gibah dalam khalayak umum. Yang menjadi pertanyaan kedua, ketika orang berumah tangga. Nah, ketika orang berumah tangga, makanya sekarang kalau seperti yang Tunku Ismar sampaikan bahwa gibah sekarang tidak main-main atau mupat atau menguncing sekarang nggak main-main. Contoh begini saya bilang, ketika ada katakanlah sekarang ya di era digital itu ada media-media curhat namanya, tempat curhat. Kemudian secara tidak langsung, misal ini dalam rumah tangga, seorang istri masuk ke dalam forum tersebut. Kemudian dia bercurhat tentang suaminya. Punya naita mengupat. Inilah sebenarnya yang sering terjadi di kalangan ibu-ibu. Betul. Apalagi ibu-ibu milenial. Iya. Mereka mungkin bukan di grup, Bang Ai. Di tempat pengajian saja, yang mereka curhat kepada ustadz-ustadznya tentang keburukan suaminya. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki-laki merupakan pakaian bagi perempuan, perempuan merupakan pakaian bagi laki-laki. Jadi kalau seorang perempuan ini menceritakan tentang kejelekan suaminya, itu artinya dia sudah membuka pakaian suaminya. Artinya ini juga ghibah. Bahkan ini lebih besar dosanya ghibah kepada suaminya. Suaminya yang mencari nafkah, suaminya yang mencari makanan, minuman, pakaian diberikan kepada istrinya. Tapi istrinya terkadang tidak melihat kebaikan, tapi yang nampak adalah keburukan dan diceritakan kepada orang yang banyak. Kan kalau dia tanyakan kepada ustaz, misalnya ada jamaah 50 mengetahui bahwa keluarganya bermasalah. Ini ghibah juga. Makanya dilarang. Dilarang menceritakan keburukan istri pada suami. Suami juga dilarang menceritakan keburukan istrinya pada orang lain. Itu juga istrinya dilarang menceritakan keburukan suaminya pada orang lain. Itu juga ghibah. Bahkan ada riwayat yang menyatakan, seandainya seorang perempuan itu memiliki hartanya seperti hartanya Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana banyaknya harta Nabi Allah Sulaiman? Bisa menundukkan air, bisa menundukkan angin, binatang-binatang. Sebegitu banyaknya harta seorang perempuan yang diberikan kepada suaminya. Banyak pahalanya. Perempuan yang memberikan kepada suaminya. Tapi suatu saat perempuan ini marah kepada suaminya dengan mengatakan, engkau tidak pernah ada kebaikan terhadap. Pahala yang diberikan sebanyak harta Nabi Allah Sulaiman ini bisa dihapuskan oleh Allah Ta'ala karena satu yang menyebabkan hati suami itu sakit.
Itu kalau seorang istri yang mengupat suaminya. Nah, bagaimana kalau laki-laki uragam, begitu sampai di tempat kerjanya, langsung dia bilang, "Kedhajra aku, buklam tahu ngengkuk mesin sampai lewat ini." Jadi kira-kira ini hukumnya sama tidak? Ya, kita kembalikan kepada pembahasan dasar yang disebut dengan riba, membicarakan sesuatu yang benar tapi menyebabkan dia marah. Berarti suami yang menceritakan keburukan istrinya sama juga ini namanya riba. Nah, makanya suami juga harus menjaga wibawa istrinya. Istri. Kalau suami tidak menjaga wibawa istrinya, siapa lagi yang akan menjaganya? Begitu juga wibawa suaminya. Ya. Kalau bukan istri yang menjaga, siapa yang akan menjaganya? Karena yang paling mengetahui siapa suami kita adalah kita. Siapa yang paling mengetahui siapa istri kita adalah kita. Bang kata pegah Pak Gob, nyah nali lagi teka ang kursung baik kuat tinggal pegah baru lain lah. Nah, makanya agama itu memerintahkan untuk saling menjaga. Sekarang juga suasana bulan Ramadan. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa, bukan batal puasa. Kalau batal puasa jelas makan minum, tapi membatalkan pahala puasa. Nah, salah satu akan mengurangi pahala puasa adalah mupat, gibah ini. Nah, sekarang kan untuk zaman sekarang lah ya, enggak mesti orang ngomong gitu, enggak temu berhadapan ngomong tentang masalah gibah ini. Banyak media platform yang bisa berkomunikasi tentang itu. Apakah itu WA, Instagram, Twitter, kemudian juga Facebook. Nah, untuk menjaga puasa sampai pada akhirnya dan dipastikan bahwa puasa itu sah kita laksanakan hari ini, terhindar daripada gibah dan mupat serta menggunjing, itu bagaimana solusinya? Riba salah satu penyebab hilangnya pahala puasa di antara sekian banyak. Misalnya ada berdusta, bisa hilang pahala puasa. Riba juga salah satu penyebab hilangnya pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Namun kalau kita berpuasa juga berriba, inilah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang ditanyakan oleh Rasul kepada sahabatnya, "At-tadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabatku siapa orang yang rugi? Banyak-banyaklah jawaban para sahabat. Ada yang mengatakan al-muflisuna illa dirhamalahu wala mata'. Orang-orang yang rugi ya Rasul, orang yang berdagang yang tidak mendapatkan keuntungan. Rasul tersenyum. Yang kalian jawab itu benar. Tapi yang dimaksud orang yang rugi adalah orang-orang yang nanti dikala meninggal, mereka membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala zakat, haji, sedekah dan lain seterusnya. Tapi di sisi lainnya mereka juga membawa pahala, membawa dosa riba, membawa dosa zalim, sehingga terhalang mereka masuk ke dalam neraka. Di saat orang yang membawa pahala salat mau masuk surga, dipanggil oleh orang yang pernah diribahnya waktu di dunia. Ya Rab, dia memang ahli salat, dia memang ahli puasa, dia memang ahli zakat, dia memang ahli haji. Tapi di sisi lain ya Allah, dia pernah memfitnahku, dia pernah meribahku di waktu di dunia. Saya tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melawannya. Karena dia memang orang yang memiliki kekuasaan. Hari ini saya tuntut itu ya Allah. Akhirnya pahala puasanya diberikan kepada orang yang kita ribah. Kalau nantinya habis pahalanya, dosa orang yang kita ribah akan diberikan kepada kita. Inilah orang yang rugi kata Rasul. Maka apa solusinya? Solusi yang pertama, seperti hadis yang telah saya bacakan tadi, berbicara yang baik, faliyakul khairan aw liyasmut, atau hendaknya diam saja. Kalau kira-kira ucapan yang kita ucapkan tidak ada nilai-nilai ibadah, diam.
Inilah yang dikatakan oleh Nabi Allah Isa di dalam kitab Mukashafatul Qulub, Ya. bahwa Nabi Allah Isa pernah berkata, apabila pandangan tidak menghasilkan, pandangan yang tidak menghasilkan pelajaran, Ya. sia-sia. Ucapan yang tidak menghasilkan zikir, ini dianggap lalai. Diam yang tidak menghasilkan tafakkur, ini disebut main-main. Maka oleh karena demikian, dari setiap ucapan, ini yang berkaitan dengan tema kita, harus ada nilai zikir. Pakai baju baca Bismillah. Bismillah. Setiap kebaikan baca Bismillah. Bila melihat hal-hal yang menakjubkan, baca Subhanallah. Yang istimewa, Masya Allah. Dapat musibah, Innalillah. Ini pun jangan terbalik. Jangan dapat musibah, Alhamdulillah. Dapat rezeki, Innalillah. Innalillah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Allah Isa. Maka solusi terbaik menjaga diri daripada ghibah, ucaplah yang bermanfaat atau hendak diam, dan hindari khalayak. Ya, itu untuk menghindari mupat atau ghibah tadi. Dan paling penting paket dimatikan. Betul. Jadi begitu bahayanya, begitu dahsyatnya memakan amal ibadah kita dengan membicarakan orang lain di belakangnya dengan kelebihan dan kekurangannya. Apabila kita membicarakan orang tentang kebaikannya dan itu menjadi motivasi bagi orang lain, itu boleh. Itu boleh. Nah, jadi apa pesan sebagai penutup ini? Ini bulan Ramadan yang terutama. Bulan Ramadan tentu di sini orang berlomba-lomba untuk mencari amalan dan hal-hal yang apa yang tidak dilakukan tahun yang lalu didapatkan tahun ini, supaya juga menjaga puasa tetap terjaga sampai pada hari Lebaran tentunya. Pemirsa Kosi TV yang saya cintai, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa, termasuk dosa riba. Dan juga semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, sehingga nantinya di akhirat akan ditempatkan di surga Babur Rayyan, yaitu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Amin. Mungkin pada kesempatan ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya minta maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sahabat setia Kosi TV, Kosi FM, perbincangan kita untuk podcast Ramadan kali ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. InsyaAllah kita bersua di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.